ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sembari dari itu kita ucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Sayyidil Mursalin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemputan majelis yang dirahmati Allah, dan kepada kedua mempelai yang baru saja diakadkan sejak saat ini resmi menjadi suami istri. Alhamdulillah, tidak ada abad janggal. Semuanya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai yang kita inginkan, dan hendaknya hasilnya juga sesuai yang kita inginkan, sesuai yang kita harapkan. Akhirnya saya diberi amanah untuk menyampaikan nasihat pernikahan. Nasihat pernikahan ini sebenarnya berat. Entah kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya, di rumah tangga saya itu bukan aman-aman saja, banyak problematika, tidak selamanya mulus, tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kita harapkan satu, ternyata yang datang dua, yang kita minta tiga, yang datang satu. Tidak pernah saya alami kesempurnaan itu. Jadi kalau seandainya ada kurang dan janggalnya, mohon maaf. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu lebih sempurna rumah tangganya daripada saya. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menikah itu adalah fitrah, anjuranku. Ada seorang pemuda kaya ditanya oleh Rasulullah SAW, namanya lupa saya, barusan di sini lupanya. Tadi saya ingat, karena nengok bapak-bapak, ibu-ibu saya grogi, nggak tahu. Atau ada mempelai sini, Raja Sehari. Apakah engkau sudah menikah? Belum. Apakah engkau memiliki hamba sahaya perempuan? Tidak. Ini pemuda ini kaya raya. Kalau engkau tidak menikah, maka engkau tidak bagian dari umatku. Kalau engkau menjadi seperti pendeta Nasrani, ya berlakulah seperti pendeta Nasrani. Maka orang itu berkata, ya Rasulullah, saya tidak mau menikah kecuali dengan orang yang engkau pilihkan, engkau jodohkan kepadaku. Maka Rasulullah SAW pun menjodohkannya dengan seorang wanita solehah, kaum muslimin, kaum sahabah yang berada di kota Madinah. Ini artinya Rasulullah SAW sangat mempedulikan pernikahan. Dan Rasulullah SAW mempraktekkannya sangat amat sempurna. Istri baginda Rasulullah SAW itu tidak satu. Beliau meninggalkan 9 istri. Jadi ada 9 istri yang hidup bersama baginda Rasulullah SAW dalam satu waktu. Semuanya tidak pernah memberontak kepada baginda Rasulullah SAW. Dan Rasul itu tidak memiliki uang tunai, maksudnya tidak memiliki simpanan harta. Bukan berarti Rasulullah SAW itu orang miskin, tidak.
Tapi Rasulullah SAW itu tidak mau menyimpan-nyimpan harta. Datang hari ini, langsung sedekahkan hari ini juga. Sebelum terbenam matahari, uang yang disimpan, uang yang datang, harta yang datang kepada baginda Rasulullah SAW langsung diinfakkan. Mohon maaf cakap, Rasulullah SAW meninggal dunia, meninggalkan makanan untuk Bunda Aisyah hanya cukup untuk setengah hari. Itulah harta yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Bunda Aisyah dan juga istri-istri yang lain. Tidak meninggalkan harta dan segala macam. Ternyata ada satu hal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW agar supaya rumah tangga itu abadi dan terjaga dengan baik. Yang pertama yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW adalah akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Sebaik-baik iman orang beriman adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Wa altafuhum bi ahli, dan lunak jenaka, bahasanya seperti itu ya, lunak jenaka terhadap keluarganya. Wa khairukum khairukum li ahli, dan sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Baik itu istri kepada suaminya, baik itu suami kepada istrinya, baik itu ayah kepada anak-anaknya, baik itu ibu kepada anak-anaknya. Ahsanuhum khuluqa, semuanya adalah berpotensi dan berpijak kepada akhlak yang baik. Wa altuquhum bi ahli, dan ria lunak jenaka kepada keluarganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaihinna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf, dalam surat Al-Baqarah. Dan terhadap istri itu ada hak yang seimbang sesuai dengan kewajibannya yang seimbang dan diberlakukan dengan patut. Apa hak suami kepada istrinya? Rasulullah SAW menggarisbawahinya, setidaknya ada beberapa hal yang harus disampaikan dan dilakukan oleh seorang suami. Hakul mar'ati ala zawjihi ala zawjatihi, hak seorang istri terhadap suaminya. Yang pertama, wa at'amahum, memberi makan, idza ta'ima, apabila engkau makan, memberi makan apabila engkau makan. Ini bahasanya, bahasa tersiratnya, memenuhi hak fisik istri. Kalau kita makan, ya istri harus makan, bahasanya seperti itu. Tetapi kadangkala tidak seperti itu, akhirnya terjadilah ketidakseimbangan dalam rumah tangga, sehingga istri mungkin curiga dan segala macam. Maka artinya suami harus terus terang dan tidak boleh bersembunyi-sembunyi. Yang kedua, waktasa idaktasa, dan memberi pakaian apabila engkau berpakaian. Memberi pakaian adalah hak seorang, kewajiban seorang suami. Pakaian yang dimaksud di sini bisa saja pakaian yang kita baju pakai seperti ini. Yang kedua bisa jadi pakaian itu adalah penutup aurat, penutup aurat istri kita. Jadi kadangkala suaminya kaya, tapi suaminya hanya sanggup membeli pakaian yang tidak jadi kepada istrinya. You can see, kepala terbuka, ketiak nampak, pakaian di atas lutut, padahal uangnya banyak. Jadi maksud Rasulullah SAW itu tutup semua aurat istrimu, karena itu adalah kewajiban seorang suami. Artinya dalam kehidupan sehari-hari seorang suami juga berhak menegur istrinya kalau keluar dari rumah tidak memakai pakaian yang dibelikan oleh suaminya.
tapi istrinya memakai pakaian yang tidak layak pakai, artinya tidak menutup aurat. Yang ketiga, wala tadribul wajah, jangan memukul wajah, jangan memukul muka. Bisa jadi maksudnya memukul dengan tangan langsung, bisa jadi secara maknawi adalah jangan permalukan istrimu di tengah orang ramai. Mungkin kalau dipukul dengan tangan tidak seberapa sakitnya dibandingkan mempermalukan istri itu di depan keluarganya, di depan keluarga kita dan segala macam. Lebih sakit lagi pukulannya. Seorang suami harus sanggup menahan itu dan menutupi ini, tidak terbongkar kepada yang lain. Yang ke berapa ya Bapak Ibu? Yang keempat, wala yuqabbih, jangan menjelek-jelekkannya. Ya, kadangkala kita lebih enak menceritakan keluarga kita ya, enak sekali. Tapi itulah godaan setan. Jadi seorang suami harus sanggup menutup dan menahan, jangan sampai menjelek-jelekkan istri. Yang terakhir, wala yahjurhunna illa fi baitihi, dan jangan menahan mereka kecuali di dalam rumah. Artinya kalau ada pertengkaran, ada percekcokan di rumah, suami jengkel, istri jengkel, jangan keluar dari rumah. Istri juga jangan keluar dari rumah, suami juga jangan keluar dari rumah. Pendamlah di situ, tahanlah di situ, jangan sampai keluar rumah. Makanya kalau sudah sempat keluar dari rumah, maka setan pun datang. Tahan, berkelahi, bisa saja berkelahi. Salah paham, bisa jadi salah paham. Tapi tetap di rumah. Jangan keluar gara-gara jengkel dengan istri, lalu suami pergi gentayangan entah kemana-mana, tidak pulang-pulang dan segala macam. Ini harus dijaga dengan baik. Istri juga seperti itu. Kemudian itu kan hak suami. Lalu apa hak istri? Hak istri itu secara umum adalah sanggup menghargai suaminya. Laki-laki itu Bapak Ibu, kalau menurut saya manusia yang paling unik di muka bumi ini. Laki-laki ini yang diharapkan dari laki-laki ini adalah tenaganya, tidak lebih dari itu. Tenaga dan perlindungannya. Kalau sudah tua bahkan tidak dipedulikan karena tenaganya nggak ada lagi. Jadi yang diharapkan dari suami, dari laki-laki itu adalah tenaga dan pengayoman dan perlindungannya. Ketika sudah tua, perlindungannya tidak kuat lagi, tangannya tidak kuat lagi, bahkan hilang, tidak lagi menjadi sebuah trending topik di dalam keluarga, hanya pelengkap saja. Maka seorang istri harus paham itu. Seorang suami yang dia butuhkan adalah pengakuan, yang dia butuhkan adalah penghargaan. Suami tidak butuh uang dari istri, tapi adalah ucapan terima kasih, ucapan syukur dan perlakuan syukur dari seorang istri. Ini secara garis bawah, secara garis besar. Kalau yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, penuhi hak suamimu. Kalau suamimu memintamu, memerlukanmu, penuhi keperluannya, walaupun bagaimana kondisi dan situasinya. Ini berlaku kalau sudah hak yang seperti sebelumnya sudah dilakukan. Inilah mungkin barangkali selebihnya kita belajar, tetap belajar, bertanya kepada orang-orang tua yang ahli agar kita tetap mendapat ilmu pengetahuan dan supaya kita jauh dari godaan setan, dari pengaruh emosional, dari pengaruh amarah, dendam, kusumat dan segala macam. Mudah-mudahan keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dilepaskan dari seluruh kesulitan hidupnya, dimudahkan segala urusannya, diberikan anak-anak yang soleh solehah, yang mudah diatur dan diperintah,
dan semuanya mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan dan pernikahan ini menjadi sebuah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua mempelai mendapat keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, bagi yang hadir dan hadirin dan hadirat mendapat keluarga yang sakinah dan ketenangan dan keimanan yang kokoh dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ابتغ رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله. آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وهواه ويوسف والزليخاء ومحمدا وخالدا الكبرى. اللهم رزقهم رزقا حسنا طيبا مباركا فيه. اللهم طول عمرهما وصحي جسدهما وبارك لهما وجمع بينهما في خير. اللهم ارزقهما رزقا واسعا ولدا صالحا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورهم وصحي جسادهم وثبت إيمانهم على بلائهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدها لا تفرقا مباركا معصوما. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kepada kedua mempelai semoga sehat walafiat dan berjalan lancar, tidak ada halangan rintangan yang kita hadapi dalam mengarungi kehidupan ini, terlebih khusus dalam pelaksanaan resepsi pernikahan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali ke wabarakatuh.